Selamat pagi semua. Bagaimana kabar hari ini? Baik? Ya pasti baiklah ya. Ya, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, jadi pastinya semua ini sudah mengenal kata jaringan ya. Kami jurusan TKJ, jadi pasti sudah pernah mendengar kata jaringan. Jadi materi kita kali ini berkaitan dengan jaringan, yaitu jaringan komputer. Jadi selanjutnya kita langsung masuk saja ke materi. Oke, kali ini kita masuk ke materi kita, yaitu pertemuan pertama. Di awal semester ini kita masuk pada pengenalan jaringan komputer. Yang pertama yaitu definisi tentang jaringan komputer. Jaringan komputer di sini adalah dua atau lebih komputer serta berbagai perangkat pendukung lainnya yang saling dihubungkan menggunakan media sehingga dapat saling berkomunikasi dan nantinya dapat berbagi sumber daya. Serta nanti sharing data pun bisa kita lakukan. Di sini ada gambar tentang jaringan komputer yang sudah tersusun. Di sini jaringan komputer yang tersusun di sini ada beberapa perangkat, yaitu ada PC, ada print, ada media penghubung yaitu switch, dan laptop. Kita lanjut ke manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer terbagi oleh beberapa bagian. Bagian yang pertama itu komunikasi. Jadi jaringan komputer memiliki manfaat pada bagian komunikasi, yaitu pertukaran data dan informasi. Contohnya email yang sering kita gunakan hari-hari, dan chatting juga. Seperti contohnya Messenger, WA yang bisa kita gunakan. Yang kedua itu berbagi sumber daya atau sharing resource. Di sini manfaatnya ada penggunaan bersama sumber daya jaringan komputer, dan contohnya itu ada printer. Jadi kita dalam jaringan komputer itu kita dapat menggunakan atau berbagi sumber daya. Jadi contohnya printer di sini kita gunakan bukan hanya satu komputer, tapi bisa dipakai bersama-sama untuk printernya nanti. Lalu contoh lain yaitu koneksi internet dan fax, server, dan lain-lain. Ya, kita lanjut ke manfaat jaringan komputer yang ketiga, yaitu centralized administration. Manfaatnya di sini yaitu pengelolaan keseluruhan sistem dari satu tempat. Jadi kita dapat mengelola sistem dari satu tempat. Contohnya di sini Active Directory pada Windows 2000 dan 2003 server. Kita lanjut yang keempat, yaitu centralized security atau keamanan sentral. Di sini jaringan komputer juga kita dapat manfaatkan pada pemasangan perangkat keamanan pada satu tempat. Contohnya jaringan kita dapat memasang keamanan. Contohnya keamanan firewall untuk mengamankan jaringan kita agar aman jika browsing. Lalu kita lanjut ke manfaat integrasi data, yaitu pembagian beban pemrosesan data ke banyak komputer. Jadi pemrosesan data itu tidak terpusat ke satu komputer. Kita bisa berbagi ke komputer lain agar tidak terjadi penumpukan data.
Contohnya di sini sistem terdistribusi. Manfaat yang ke-6 yaitu kerjasama. Manfaat jaringan komputer tentang kerjasama ini memungkinkan kolaborasi dari banyak orang, bahkan sampai cakupan global atau seluruh dunia. Contohnya di sini jaringan workgroup. Lalu komunitas open source software. Lanjut, manfaat yang selanjutnya yaitu efisiensi biaya. Jadi kita dapat mengurangi kebutuhan hardware dan software. Jadi kita bisa menghemat biaya kita. Contohnya di sini di class workstation atau jaringan workstation. Lalu kita lanjut ke manfaat berikut yaitu efisiensi waktu dan tenaga. Jadi kita dapat mengurangi waktu dan tenaga kita dalam melakukan pertukaran data dan informasi. Contohnya di sini file sharing via jaringan. Jadi kita dapat sharing data atau file lewat jaringan komputer ini. Oke, kita lanjut ke manfaat berikut yaitu peningkatan produktivitas. Jadi dengan jaringan komputer ini kita juga dapat meningkatkan produktivitas kita dengan efisiensi waktu dan tenaga tadi. Ya, jadi sampai di manfaat sini kira-kira ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Jadi selanjutnya yaitu klasifikasi jaringan komputer. Jadi di sini klasifikasi jaringan komputer terbagi 6 yaitu jaringan komputer personal, jaringan komputer lokal, jaringan komputer kampus, jaringan komputer metropolitan, jaringan komputer skala luas, jaringan komputer global. Yang pertama yaitu jaringan komputer personal atau disingkat dengan PAN, Personal Area Network. Jadi jaringan Personal Area Network ini yaitu menghubungkan sebuah perangkat yang berada dekat pada seorang pengguna komputer. Jadi jaringan PAN itu dia mencakup skala kecil, jangkauannya hanya 6 meter sampai 9 meter. Contohnya jaringan yang menghubungkan sebuah komputer dengan berbagai pendukungnya seperti printer, mesin fax, telepon, PDA, scanner yang biasa kita gunakan hari-hari juga yaitu Bluetooth. Itu merupakan contoh dari PAN. Lanjut. Kita lanjut ke local area network. Jaringan lokal di sini mencakup skala sangat terbatas, tapi lebih besar daripada yang PAN tadi. Misalnya dalam sebuah ruangan, sebuah rumah, sampai gedung bertingkat. Jangkauan dari LAN ini mencapai 10-300 meter. Contohnya laboratorium komputer yang ada di sekolah-sekolah. Lalu warnet yang ada di pedesaan. Kita lanjut ke CAN yaitu Campus Area Network. Jadi jaringan CAN di sini menghubungkan 2 atau lebih LAN. Jadi sudah lebih besar sedikit daripada LAN yang tadi, yang berada pada sebuah lingkungan yang spesifik atau kompleks. Jadi contohnya yaitu jaringan pada sebuah lembaga pendidikan, misalnya universitas, akademi, sekolah, atau jaringan kompleks khusus yaitu industri dan militer. Juga bisa digunakan dalam kompleks perumahan, RT RW, itu juga bisa. Itu yang dimaksud dengan CAN. Kita lanjut yaitu Metropolitan Area Network atau disingkat dengan MAN. Jaringan MAN di sini merupakan 2 atau lebih LAN dan CAN yang masih dalam lingkup satu kota. Jadi MAN di sini gabungan dari LAN dan CAN tadi, tapi masih berada dalam ruang lingkup satu kota. Jangkauannya melingkupi sebuah kota sampai 50 km. Jadi kalau masih mencakup atau melingkupi satu kota itu dimaksud dengan MAN, Metropolitan Area Network. Contohnya jaringan
MAN contohnya itu kita menggunakan server. Jadi contohnya kampus A dan kampus B, tapi kampus B ini merupakan cabang dari kampus A tadi. Jadi pengelolaannya kampus A ada di kota yang satu, kampus B di kota satu, tapi saling terhubung. Itu yang dimaksud dengan jaringan MAN. Kita lanjut ke WAN, yaitu Wide Area Network, atau jaringan yang melingkupi sebuah area yang sangat luas. Bisa melintasi kota, provinsi, pulau, bahkan benua. Jadi jangkauan dari WAN ini bisa mencakup seluruh dunia. Contohnya itu jaringan yang ada di handphone kita, yaitu misalnya jaringan Telkomsel, itu bisa mencakup seluruh dunia. Lalu jaringan yang kita gunakan lalu itu contohnya Google. Itu juga servernya ada di mana-mana di seluruh dunia ini. Itu yang dimaksud dengan jaringan WAN atau jaringan yang berskala luas. Lalu kita masuk ke GAN, yaitu Global Area Network. GAN juga di sini merupakan jaringan yang menghubungkan berbagai wireless network, jadi jaringan tanpa kabel, atau dimaksud dengan WLAN. WiFi dengan hotspotnya cakupan area sebuah satelit. Jangkauan dari GAN ini seperti MAN, melingkupi seluruh dunia, tapi bedanya dari GAN dan WAN tadi, kalau GAN contohnya itu organisasi IEEE itu merupakan jaringan GAN, yaitu Mobile Broadband Wireless Access. Lanjut. Ya, sekarang kita masuk ke wireless network atau jaringan tanpa kabel. Wireless network di sini merupakan jaringan yang media penghubungnya itu adalah media wireless, di mana komponen pembentuk jaringan tersebut saling dihubungkan tanpa menggunakan kabel. Jadi, berdasarkan media yang digunakannya, jaringan dapat diklasifikasikan itu menjadi dua, yaitu wired network dan wireless network. Jadi kalau tipe wired network ini merupakan jaringan kabel, sedangkan wireless network merupakan jaringan tanpa kabel. Jadi wired network di sini menggunakan media kabel, seperti yang kita gunakan kalau kita praktek membuat jaringan komputer, itu kabel UTP. Baru ada juga kabel koaksial ataupun kabel fiber optik yang digunakan oleh perusahaan Telkom. Lanjut ke wireless network. Jadi wireless network di sini seperti yang dijelaskan tadi, yaitu jaringan tanpa kabel. Jadi wireless di sini menggunakan media cahaya, misalnya cahaya inframerah ataupun frekuensi ataupun gelombang radio. Lanjut, klasifikasi wireless network. Di sini ada klasifikasi WIPAN, lalu ada WLAN, ada WIMAN. Ya, kita lanjut saja ke wired LAN versus wireless LAN. Jadi jaringan kabel dengan jaringan tanpa kabel. Detailnya di sini, jaringan wire LAN di sini yaitu koneksi kabel adapter, dia menggunakan NIC atau Network Interface Card. Biasanya NIC ini kita temukan di dalam PC kita ataupun laptop. Lalu kabel yang digunakan yaitu
cross kabel untuk menghubungkan dua komputer. Lalu untuk menghubungkan dua komputer dengan perangkat, yaitu menggunakan kabel strike untuk jaringan kabel. Lalu maksimal jumlah komputer yang dapat terhubung, wire LAN ini dia maksimal jumlah portnya itu yang digunakan switch atau hub. Lalu perlindungan fisiknya yaitu menggunakan kabel. Sedangkan yang di bagian wireless LAN itu koneksinya menggunakan gelombang radio. Jadi tidak menggunakan kabel, hanya menggunakan gelombang radio. Lalu adapternya itu dia pakai WNIC atau Wireless Network Interface Card. Lalu menghubungkan dua komputer itu dia menggunakan mode ad hoc atau jaringan yang tidak terpusat. Lalu menghubungkan dua komputer dengan perangkat itu menggunakan juga ad hoc mode ataupun infrastruktur mode. Ad hoc mode di sini jaringan yang tidak terpusat, sedangkan infrastruktur yaitu jaringan yang terpusat. Contohnya menggunakan access point. Lalu maksimal jumlah komputer yang dapat terhubung, biasanya itu kalau di jaringan wireless LAN itu biasanya 32 komputer itu bisa terhubung. Lalu perlindungan fisiknya itu kalau di bagian wireless tidak ada. Lalu kita lanjut. Ya, ini contoh jaringan wire LAN. Jadi di sini ada dua, yaitu jaringan peer-to-peer dan client server. Jadi kalau jaringan peer-to-peer di sini dia dihubungkan, jaringannya terhubung tapi masing-masing berkedudukan sama. Jadi peer-to-peer di sini terhubung dengan masing-masing komputer itu berkedudukan sama. Sedangkan client server yaitu ada yang bertugas menjadi server dan bertugas menjadi client. Server di sini bertugas untuk melayani client atau mengelola apa yang diminta oleh client. Lanjut. Di sini ada contoh gambar yaitu wireless LAN. Di sini ada dua mode, yaitu yang tadi mode ad hoc dan mode infrastruktur. Mode ad hoc di sini kita bisa dilihat dari gambar, yaitu jaringan yang tidak terpusat. Jadi router itu bebas untuk melayani atau mengasihi jaringan tersebut. Jadi dalam kata lain atau intinya dia tidak terpusat. Lalu di sini jaringan mode infrastruktur. Di sini jaringan mode infrastruktur ini dia beda dengan yang ad hoc tadi. Kalau ad hoc tidak terpusat, kalau infrastruktur itu lebih jaringan yang lebih terpusat. Jadi semua itu terpusat pada satu titik. Contohnya wireless access point. Jadi semua terhubung ke dalam satu jaringan itu dengan menggunakan SSID. Ya, sekian dari materi yang Bapak sampaikan ini. Kira-kira ada pertanyaan atau ada tanggapan dari materi? Ya, kalau tidak ada, ya di awal tadi belum sempat absen, jadi kita absen dulu ya. Eko, Rahman, Juwita, Faisal, Rahmat. Oh, Rahmat, nggak ada ya? Winda, Andit. Oke, jadi cuma satu orang yang tidak hadir ya pada hari ini. Oke, jadi kita tutup saja mata pelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih.